Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Belajar Matematika. Masih dengan materi dimensi 3. Kali ini kita akan belajar tentang jarak dari titik ke bidang. Misalnya, jarak titik A ke bidang alfa. Langkah-langkahnya, proyeksikan titik A pada bidang alfa. Kita tarik garis tegak lurus, kemudian kita beri nama misalnya A aksen. Jarak titik A ke bidang alfa dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang. Jadi jarak titik A ke bidang alfa dinyatakan oleh jarak titik A ke titik A aksen. Jadi jarak titik A ke bidang alfa adalah panjang garis tegak lurus dari A ke bidang alfa. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 12 cm. Berapakah jarak dari titik E ke bidang AFH? Perhatikan bahwa titik E harus kita proyeksikan ke bidang AFH. Kita buat garis AY dulu. Titik E kalau kita proyeksikan akan jatuh di garis AY. Garis AY adalah garis yang mewakili bidang AFH. Dari E kita tarik garis tegak lurus. Misalnya kita beri nama X aksen. Perhatikan segitiga AEY. Kemudian gambarkan menjadi sebuah bidang datar. Nah, kita gambar segitiga AEY lengkap dengan ukurannya. Jadi AEY, siku-siku di E, AE 12 cm, EY 6 akar 2, AY 6 akar 6. Kemudian bikin garis tegak lurus dari E ke AY, kita beri nama X aksen. Jadi jarak dari titik E ke bidang AFH adalah jarak dari titik E ke garis AY, jarak dari E ke X aksen. Kita bisa menghitung panjang ruas garis E X aksen dengan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah kali AY kali EX aksen. Jadi kita melihat bahwa segitiga AEY alasnya adalah AY. Kalau alasnya AY maka tingginya EX aksen. Kemudian kita melihat segitiga AEY alasnya adalah AE. Kalau alasnya AE maka tingginya adalah EY. Sehingga menjadi setengah kali AY kali EX aksen sama dengan setengah kali AE kali EY. Kemudian kita masukkan angka-angkanya lengkap. Kemudian setengah dengan setengah bisa kita sederhanakan. 6 dengan 6 bisa kita sederhanakan. Tinggal akar 6 kali EX aksen sama dengan 12 akar 2. EX aksen sama dengan 12 akar 2 per akar 6. Kemudian kita rasionalkan. EX aksen sama dengan 12 akar 2 per akar 6 kali akar 6 per akar 6. EX aksen sama dengan 12 kali 2 akar 3 per 6. EX aksen sama dengan 4 akar 3.
Jadi jarak titik E ke bidang AFH adalah 4 akar 3. Ini penting. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm, AE diagonal bidang panjangnya adalah A akar 2. Kemudian AG ini diagonal ruang, panjangnya adalah A akar 3. Kemudian AY, ini panjang AY adalah setengah A akar 6. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua, masih dengan kubus yang sama, yaitu ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Kita akan menghitung jarak dari titik C ke bidang AFH. Sama caranya seperti yang pertama tadi, kita tarik garis tegak lurus dari titik C ke garis AY. AY adalah garis yang mewakili bidang AFH. Kemudian C, proyeksinya kita beri nama X aksen. Jadi jarak dari C ke bidang AFH diwakili oleh jarak dari C ke garis AY, yaitu jarak dari C ke X aksen. Perhatikan segitiga ACY. Kemudian dari Y kita tarik garis tegak lurus ke AC, kita beri nama O, panjangnya adalah 12 cm. Kita buat segitiganya, segitiga ACY. AC-nya adalah diagonal bidang 12 akar 2, kemudian CY setengah A akar 6, yaitu 6 akar 6. AY juga sama, 6 akar 6. Kemudian dari Y tarik garis tegak lurus ke AC, kita beri nama O, panjang OY adalah 12 cm. Kemudian jarak dari C ke AY kita tarik garis tegak lurus sama. Kemudian di sini kita beri nama X aksen. Jadi kita mau mencari panjang dari titik C ke titik X aksen. Nah, kita bisa menghitung jarak dari titik C ke X aksen dengan menggunakan rumus luas segitiga. Seperti pada contoh yang pertama, setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Yang pertama kita melihat segitiga ACY dengan alas AY, sehingga tingginya adalah CX aksen. Yang kedua kita melihat segitiga ACY dengan alasnya adalah AC, sehingga tingginya adalah OY. Sehingga rumusnya menjadi setengah kali AY kali CX aksen sama dengan setengah kali AC kali OY. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, setengah kali 6 akar 6 kali CX aksen sama dengan setengah kali 12 akar 2 kali 12. Kemudian setengah dengan setengah kita sederhanakan, 6 dengan 12 kita sederhanakan, 12 dibagi 6 jadi 2. Sehingga menjadi akar 6 kali CX aksen sama dengan 12 akar 2 kali 2. CX aksen sama dengan 12 akar 2 kali 2 per akar 6. Kemudian kita rasionalkan penyebutnya, kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Sehingga CX aksen sama dengan 12 kali 2 kali akar 12 per 6. CX aksen sama dengan 12 kali 2 kali 2 kali akar 3 per 6. CX aksen sama dengan 8 akar 3. Jadi jarak dari titik C ke bidang AFH adalah 8 akar 3. Kemudian dari contoh 1 dan 2. Yang pertama jarak dari E
ke bidang AFH, yang kedua jarak dari C ke bidang AFH. Nah, kedua gambar ini kita satukan. Perhatikan gambarnya, jarak dari E ke X aksen tadi soal yang pertama, soal yang kedua jarak dari C ke X aksen. Perhatikan bidang diagonal ACGE. Bidang diagonal ACGE. Ini bentuknya persegi panjang, AC sama dengan EG, AE dengan OY dengan CG sama, AY dengan OG juga sama. Kita gambar ulang bidang diagonal ACGE. Panjang EG sama dengan panjang AC, yaitu diagonal bidang, sama dengan A akar 2 sama dengan 12 akar 2. Kemudian panjang AE sama dengan OY sama dengan CG, ini adalah panjang rusuk kubus, sama dengan 12. Kemudian panjang AY sama dengan panjang OG sama dengan setengah A akar 6 sama dengan 6 akar 6. Kemudian panjang EC sama dengan AG, yaitu diagonal ruang, sama dengan A akar 3 sama dengan 12 akar 3. Kalian perhatikan bahwa diagonal ruang EC terbagi menjadi 3 bagian yang sama panjangnya, sehingga masing-masing memiliki panjang sepertiga kali diagonal ruang atau sepertiga kali 12 akar 3. Dengan demikian, kita cukup mudah untuk menghitung jarak dari titik E ke X aksen, yang tidak lain adalah jarak dari titik E ke bidang AFH. Jarak dari titik E ke bidang AFH adalah setengah A akar 3 sama dengan 4 akar 3. Begitu juga dengan mudah kita bisa menentukan panjang dari C ke X aksen, yang merupakan jarak dari titik E ke bidang AFH, yaitu 2/3 dari diagonal ruang. 2/3 kali 12 akar 3 sama dengan 8 akar 3. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Ini ada latihan soalnya, mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan benar. Selamat belajar, selamat mengerjakan, semoga berhasil.